bagi sejuta spesies tumbuhan. Keanekaragaman hayati ini menjadikan gudeg senyawa kimia alami yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi obat-obatan. Tumbuhan-tumbuhan ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang sebagai obat tradisional untuk berbagai macam penyakit. Senyawa aktif dalam tumbuhan yang dikenal sebagai metabolit sekunder yang berperan penting dalam memberikan khasiat pengobatan. Apa aja sih tanaman yang mengandung alkaloid? Beberapa contoh tanaman yang terkenal sebagai sumber alkaloid seperti tanaman biji kakao, tanaman lada hitam, tanaman kopi, tanaman tapak darah, dan tanaman kaktus. Ada yang tahu gak nih pengertian dari alkaloid? Alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder terbanyak yang memiliki atom nitrogen yang ditemukan dalam jaringan tumbuhan. Alkaloid berperan dalam metabolisme dan mengendalikan perkembangan dalam sistem kehidupan tumbuhan. Selanjutnya ada penggolongan alkaloid. Alkaloid dapat digolongkan berdasarkan proses biosintesisnya. Subgolongan pertama yaitu alkaloid sejati atau true alkaloid. Kemudian subgolongan kedua ada protoalkaloid dan subgolongan ketiga ada pseudoalkaloid. Pada subgolongan alkaloid sejati, subgolongan ini biasanya memiliki sifat beracun, menunjukkan berbagai aktivitas biologis, hampir basa, dan biasanya mengandung nitrogen dalam cincin heterosiklik, serta berasal dari asam amino. Contoh senyawa dari subgolongan alkaloid sejati adalah piperin dan nikotin. Subgolongan kedua yaitu protoalkaloid. Subgolongan ini amina sederhana yang nitrogen asam aminonya tidak berada di dalam cincin heterosiklik. Subgolongan ini dibiosintesis dari asam amino dan bersifat basa. Contoh senyawa dari protoalkaloid sendiri yaitu meskalin dan efedrin. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa terdapat perbedaan struktur antara alkaloid sejati dan protoalkaloid, yaitu untuk alkaloid sejati sendiri mengandung nitrogen di dalam cincin heterosikliknya, sedangkan untuk protoalkaloid, nitrogennya tidak berada di dalam cincin heterosikliknya. Subgolongan yang ketiga yaitu pseudoalkaloid. Berbeda dari dua subgolongan lainnya, pseudoalkaloid tidak berasal dari asam amino. Kemudian, pseudoalkaloid biasanya bersifat basa. Terdapat dua jenis alkaloid dalam subgolongan ini, yaitu alkaloid steroid dan alkaloid purin. Contoh senyawa alkaloid steroid sendiri yaitu konesin dan tomatidin. Sementara, contoh senyawa alkaloid purin sendiri yaitu kafein, theobromin, dan theophylline. Tanaman tapak darah. Klasifikasi dari tanaman ini sebagai berikut. Senyawa khas dari tanaman ini yaitu vinblastine dan vincristin dan termasuk ke dalam subgolongan alkaloid sejati. Ciri khas dari tanaman ini adalah terkenal dengan tanaman hias. Tanaman ini dapat digunakan sebagai bahan utama dalam kemoterapi untuk mengatasi kanker seperti leukemia dan kanker payudara. Tanaman biji kakao. Tanaman biji kakao dengan klasifikasi sebagai berikut. Tanaman biji kakao memiliki nama latin Theobroma cacao dengan senyawa khas. Biji kakao mengandung alkaloid seperti theobromin. Theobromin adalah komponen alkaloid dominan yang terdapat dalam biji kakao dengan kandungan sekitar 1-4% dengan rasa pahit, sedikit larut dalam air, berbentuk kristal dan berwarna putih hingga tidak berwarna. Subgolongan. Theobromin adalah golongan alkaloid purin, sedangkan purin merupakan subgolongan pseudoalkaloid. Ciri khas dari tanaman biji kakao. Yang pertama, rasa pahit. Theobromin memberikan rasa pahit pada coklat yang menjadi ciri khas dari produk berbasis kakao. Tanaman kaktus.
Tanaman kaktus memiliki klasifikasi sebagai berikut. Tanaman ini memiliki nama latin Verocactus pollicis, termasuk ke dalam senyawa khas meskalin, termasuk ke dalam subgolongan protoalkaloid. Dan tanaman ini memiliki ciri khas yaitu daun berbentuk puri dan batang yang dapat menampung air dalam volume besar. Tanaman ini memiliki manfaat yaitu sebagai antidiabetik, analgetik, antioksidan, dan antiinflamasi. Tanaman lada hitam. Kemudian, tanaman lada hitam dengan klasifikasi sebagai berikut. Tanaman lada hitam memiliki nama latin Piper nigrum Linn yang memiliki senyawa khas piperin. Piperin yang terkandung dalam tanaman lada hitam berkisar 2-9%. Piperin dihasilkan oleh buah maupun akar dari Piper nigrum yang dipetik ketika sudah masak. Subgolongan dari tanaman lada hitam yaitu piperin merupakan alkaloid golongan piperidin, di mana piperidin termasuk ke dalam subgolongan alkaloid sejati. Ciri khas yang dimiliki tanaman lada hitam yaitu piperin berbentuk kristal berwarna putih kekuningan yang memiliki sifat tidak larut air dan memberikan rasa pedas yang dihasilkan oleh piperin itu sendiri. Manfaat dari tanaman lada hitam yaitu sebagai antiinflamasi, anti malaria, menurunkan berat badan, dan anti epilepsi. Tanaman kopi. Tanaman kopi dengan nama latin Coffea robusta Linn memiliki senyawa khas, yaitu kandungan kafein sebesar 1-2% dan kandungan trigonelin 0,3-0,6%. Kafein merupakan senyawa khas yang terkandung di dalam tanaman kopi dengan rumus kimia C8H10N4O2. Senyawa kafein ini merupakan golongan alkaloid purin, di mana purin termasuk subgolongan dari pseudoalkaloid. Jika dilihat dari strukturnya, atom nitrogennya berada di dalam siklik dan tidak berasal dari asam amino. Jadi itulah alasan mengapa kafein termasuk ke dalam subgolongan pseudoalkaloid. Selanjutnya, trigonelin merupakan senyawa khas yang terkandung di dalam tanaman kopi dengan rumus kimia C7H7NO2. Senyawa trigonelin ini merupakan golongan alkaloid piridin, di mana piridin termasuk subgolongan dari alkaloid sejati. Jika dilihat dari strukturnya, atom nitrogennya berada di dalam siklik dan berasal dari asam amino. Jadi itulah alasan mengapa trigonelin termasuk ke dalam subgolongan alkaloid sejati. Ciri khas pada tanaman kopi adalah rasanya yang pahit karena disebabkan oleh kandungan kafeinnya.